Mau ketemu siapa Mbak? Saya temannya Alicia, Pak. Sebelumnya Mbak udah ada janji sama Mbak Lisa. Sudah kok, Pak. Siapa, Pak? Ada tamu non, What? buat Mbak Lisa. Oh, namanya siapa? Biar saya bilangin sama Mbak Lisa. Bilangin aja ke dia, Mbak. Temennya nyariin. Saya mau nganterin pesanan bajunya. Pasti paham kok. Apa susahnya sih Mbak nyebutin nama aja? Kalau emang nggak mau kasih tahu nama, lebih baik Mbak pergi aja. Karena Mbak Alisa lagi nggak bisa ditemui sama siapapun. Ya, gimana? Saya kan udah sampai. Bentar deh, saya telepon Alicia dulu. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Duh, gimana sih Alicia? Kok nomornya nggak aktif segala? Dititipin ke saya aja. Nanti aja saya ketemu sama Alicia-nya. Dikasih ke saya aja Mbak pakaiannya. Langsung kasihin dia ya, Mbak. Saya permisi dulu. Jadi gini, caranya Alisa dapat barang haram. Orang itu pasti yang memasok barang itu buat Alisa. Saya pergi dulu ya, Pak. Mbak, iya Mbak. Duh, aku mati lagi. Aku lupa cas semalam. Jadi aku casin mobil aja deh. Pak, Dania mana ya? Barusan pergi Mbak. Kayaknya buru-buru Mbak. Mana sih Dania? Pergi nggak bilang-bilang. Mana aku mau ke kantor lagi? Terpaksa deh ke kantor sendiri. Halo sayang, Sayang gimana sayang? Keadaan Pak Pras? sepertinya Pak Pras emang beneran amnesia sayang. Kamu yakin? Ya, kata Dirga begitu. Ini Dirga di sini kok. Iya, Yes. Aku yakin kalau Pras itu emang amnesia. Dirga, bentar. Kamu udah buktiin sendiri belum? Jadi aku diam-diam ngintip dari luar rumahnya Pras. Dan aku lihat kalau Pras itu pelangga-pelongo doang. Dia ngerasa asing sama rumahnya. Terus setiap si Nathan ngejelasin sesuatu benda, itu pasti dia geleng-geleng. Dan setiap dia nginget sesuatu, kepalanya pasti langsung sakit. Aku juga udah ngecek ke dokter yang nanganin Pak Pras. Kata mereka emang kepala Pak Pras itu ada masalah. Ya Allah, kenapa jadi kayak gini ya? Padahal Pak Pras itu adalah kuncinya kita. Iya, Yas. Aku juga kesel banget. Di saat kita lagi butuh informasi dari dia, malah dia kena amnesia. Sabar dulu ya sayang ya. Kita tunggu sampai ingatan Pak Pras kembali. Gak bisa sayang, ini masa kita udah makan banyak waktu. Cepat atau lambat, kita harus cari tahu siapa dalang dari ini semua. Kalau misalkan kelamaan nanti aku dinikahkan sama Parangga, kamu mau? Udah sayang, aku gak bisa lama-lama, aku harus balik kerja. Iya, Yas. Bye Dirga, bye sayang. Dah. Ya sayang. Gue harus buru-buru ngasih surprise ini ke Yasmin. Tapi lo tolong ya, jangan bocorin ini ke Yasmin dulu. Dia nggak boleh tahu. Iya, lo tenang aja. Gue nggak bakal keceplosan di depan Yasmin soal rumah ini.
Selamat pagi Mbak Alisa. Ngapain kamu masuk ruangan saya? Saya datang ke sini karena saya mau nagih janji Mbak. Kan Mbak udah janji kalau misalkan Pras sudah sadar, Mbak akan mengakui semua kesalahan Mbak. Nggak usah lah. Pak Pras juga amnesia kan? Dia nggak akan ingat kalau saya nabrak dia. Tapi Pak Pras begini kan juga karena kesalahan Mbak. Saya rasa Mbak juga harus kasih tahu dong ke anaknya kalau Mbak yang udah nabrak Pras. Kamu nggak usah so nasihatin saya segala. Tapi masalahnya Mbak Alisa yang udah nabrak Pras. Apaan kamu, Alicia? Kamu sudah nabrak Pak Pras? Iya. Yasmin, boleh saya bicara empat mata sama Alicia? Jadi aku cuma dianggap sebagai orang luar, walaupun aku sudah menjadi tunangannya Pak Rangga. Orang mau kemana sih sebenarnya? Mau buat kehilangan jejaknya? Apa benar kamu yang sudah nabrak Pak Pras? Kok bisa sih kamu? Kenapa kamu harus menabrak Pak Pras? Kasih tahu ke Mama kenapa? Ini semua karena Mama selingkuh sama Pak Pras. Aku benar-benar kecewa, Ma. Alicia udah tahu. Karena itu kamu menabrak Pak Pras. Cuma itu, hah? Mama nganggap perselingkuhan Mama sama Pak Pras itu cuma. Itu masalah besar, Mama selingkuh. Lalu kamu pikir perbuatan kamu bisa dibenarkan tanpa kamu ketahui dulu hubungan Mama sama Pak Pras seperti apa? Iya. Mama kenapa nggak merasa bersalah sama sekali sih, Ma? Padahal jelas-jelas Mama salah, Ma. Papa akan benar-benar kecewa kalau tahu Mama selingkuh sama Pak Pras. Papa duluan yang sudah membuat Mama kecewa. Kamu tahu soal apa, Mama? Hah? Tahu apa? Kamu tahu apa soal Mama dan Papa? Papa kamu itu dari dulu udah selingkuh. Dari zaman kalian semua masih pada kecil. Kalian kan nggak tahu? Karena Mama mau terlihat baik-baik aja di depan orang, di depan kalian semua. Karena ini urusan Mama sama Papa, bukan urusan kamu. Kenapa Mama sama Papa nggak cerai aja? Lebih baik kalian berpisah daripada harus terus bersama tapi nggak saling cinta, Ma. Alicia, kamu masih terlalu kecil. Menikah aja belum. Pakai bicara masalah cinta. Kamu nggak tahu apa-apa, sayang. Udah deh, ini urusan Mama dan Papa. Mama dan Papa terlalu sibuk, gak sempat memikirkan perceraian. Apapun alasannya, aku akan tetap bilang ke Papa kalau Mama selingkuh sama Pak Pras. Ya, kamu bilang aja Alicia. Kalau perlu sekarang juga kamu lapor ke Papa. Tapi kamu akan tanggung sendiri akibatnya. Maksud Mama apa? Kamu akan bilang ke Papa, kamu harus ingat Papa punya sakit jantung. Nanti kalau anfal, kamu kasih tahu ke Papa hubungan Mama sama Pak Pras. Papa akan langsung anfal dan langsung meninggal. Itu sama aja kamu membunuh Papa kamu. Dan satu lagi, Alicia. Kamu ya harus bertanggung jawab karena kamu sudah menabrak Pak Pras. Gak akan Mama tinggal diam. Mama akan bikin perhitungan sama kamu. Lihat aja kalau sampai kamu mengadu dengan papa kamu. Mama pastikan kamu akan Mama masukkan ke tempat rehab yang jauh terpencil dan tempatnya lebih seram dari penjara.
Mama tega banget sama aku. Mama jahat. Kamu yang jahat sama mama. Aku benar-benar gak nyangka semakin dalam aku menyelidiki keluarga Cakarinata. Semakin aku tahu bahwa keluarga ini benar-benar kacau. Mereka benar-benar terlibat dengan banyak masalah. Kamu tolong ke ruangan saya ya, sekarang. Gak nyaman banget. Yasmin tahu semua tentang keluarga Cakradinata. Dan sekarang ternyata Yasmin duluan yang tahu, yang nabrak Pras Adal Alisya. Ini gak bisa dibiarkan. Ya emang sih, Yasmin adalah calon yang terbaik buat Rangga. Tapi tetap aja aku gak nyaman. Aku harus cari tahu tentang Yasmin. Aku harus bisa menemukan kelemahannya. Dengan begitu, aku bisa pegang kendali dan dia tidak bisa macam-macam lagi. Ya, masuk. Maaf Bu Ajeng, ada yang saya bisa bantu? Tolong kamu ambil berkas-berkas semua tentang Yasmin. Baik Bu, saya akan ambilkan data-data Mbak Yasmin di HRD. Ya. Permisi Bu. Ya. Aku benar-benar penasaran. Aku harus tahu tentang Yasmin. Orang tuanya tuh siapa, keturunan dari mana, pekerjaan di mana. Aku tahu sih kedua orang tua sudah meninggal. Tapi aku harus cari tahu lagi. Ya, aku harus tahu semuanya tentang Yasmin.